Perkenalkan, saya Vindiska dari 19045154 akan menjelaskan tentang pengertian geografi. Pengertian geografi secara umum adalah ilmu yang meneliti dan menelaah mengenai bumi, segala prinsip, gejala, dan aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik yang disebabkan oleh alam dan aktivitas manusia. Menurut KBBI, geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, dan fauna, serta hasil yang diperoleh bumi. Menurut para ahli, pengertian geografi adalah Menurut para ahli, pengertian geografi baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Yang pertama, geografi menurut Eratosthenes merupakan ilmuwan yang hidup pada abad 1 Masehi. Menurut Aristoteles, kata-kata geografi berasal dari kata dasar geografika yang artinya penggambaran mengenai bentuk muka bumi. Geografi menurut Lobeck, geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan-hubungan yang terbentuk antara kehidupan dengan lingkungan di sekitarnya. Geografi menurut Harris, geografi adalah ilmu yang mengkaji segala aspek-aspek yang ada di permukaan bumi dan konsep spasial untuk pemanfaatan pembangunan yang ada di permukaan bumi. Pengertian regional. Regional adalah sebuah kawasan yang memiliki karakteristik berdasarkan geografisnya. Sebuah regional dapat dibedakan dengan kawasan atau wilayah lainnya. Pada suatu regional terdapat struktur ekonomi dan sosial yang homogen sebagai wujud penggabungan dari faktor demografis dan juga lingkungan. Wilayah dalam regional yang sama memiliki kondisi lingkungan yang hampir sama. Bisa dikatakan juga bahwa regional adalah sebuah wilayah atau daerah yang dikuasai dan memiliki kedaulatan. Pengertian geografi regional. Geografi regional adalah kajian yang mendekatkan pada karakteristik unik dari wilayah tertentu seperti elemen alam, elemen manusia, dan regionalisasi yang mencakup teknik seluruh penggambaran ulang dari wilayah Anthony Giddens dan Nigel Triff melihat geografi regional sebagai analisis kontekstual proses sosial dan ekonomi dari berbagai daerah. Tujuan dan kegunaan geografi regional. Geografi regional merupakan bagian dari geografi yang bertugas untuk menjelaskan secara komprehensif segala keterkaitan asosiasi, relasi, interrelasi, interaksi, interdependensi, unsur fisik dan manusia yang ada pada suatu region tertentu. Bagi ahli geografi regional adalah cara untuk mengatur dan menyederhanakan sejumlah besar informasi spasial yang ada di dunia. Geografer juga menganggap informasi yang dikumpulkan adalah penting dalam menciptakan dan menganalisis data spasial yang dikumpulkan melalui pengindaan jauh dan sumber lain. Kriteria suatu regional. Memahami region sangat penting dalam geografi karena kajian utama geografi adalah region di permukaan bumi beserta fenomena di dalamnya. Pembedaan suatu region dengan region lainnya dapat ditinjau dari beberapa hal sebagai ukurannya, fungsinya, atau kasus lainnya. Menurut luasnya suatu benua atau anak benua dapat ditetapkan sebagai region. Juga area yang lebih sempit seperti desa dan kota dapat dikatakan sebagai suatu region. Kriteria untuk menentukan suatu region berdasarkan fungsinya dapat ditentukan oleh suatu faktor dan dapat pula didasarkan faktor jamak. Penentuan suatu wilayah sebagai suatu region terutama berdasarkan kriteria adanya suatu kesatuan bentuk, kesatuan ruang, kesatuan fungsi yang mencirikan homogenitas sebagai hasil distribusi, interrelasi, dan interaksi unsur-unsur geografi di dalamnya. Penentuan suatu areal sebagai suatu region berdasarkan faktor tunggal, misalnya region atau kawasan industri, kawasan politik, kawasan bahasa, kawasan iklim, dan lainnya. Melihat contoh tadi, maka luas region dapat dikatakan bervariasi. Pendekatan dalam pengkajian regional. Pendekatan tertentu dalam studi geografi kuantitatif atau geografi kritis. Pendekatan ini berlaku selama paruh kedua abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20.
periode ketiga kemudian paradigma geografi regional menjadi pusat dalam ilmu-ilmu geografi. Kondisi itulah kemudian dikritik karena diskusinya dan kurangnya teori kritik keras ditunjukkan terhadap geografi regional, khususnya selama 1950-an, dan revolusi kuantitatif paradigma geografi regional telah mempengaruhi banyak ilmu geografi lainnya, termasuk geografi ekonomi dan geomorfologi. Geografi regional masih diajarkan di beberapa universitas sebagai studi tentang wilayah-wilayah utama dunia, seperti Amerika Utara dan Latin, Eropa, dan negara-negara mereka. Selain itu, gagasan pendekatan kota wilayah untuk studi geografi menggarisbawahi interaksi perkotaan pedesaan mendapatkan kepercayaan sejak pertengahan 1980-an. Beberapa ahli geografi juga telah mencoba untuk memperkenalkan kembali sejumlah regionalisme sejak tahun 1980-an. Ini melebarkan definisi negara yang kompleks dan interaksinya dengan skala lain. Pembagian muka bumi berdasarkan jenjang hierarkinya beserta contoh. Unsur fisik, iklim, relief, curah hujan, vegetasi dan hewan, luas dan bentuk benua. Yambi, unsur manusia, barat dan timur, utara dan selatan, agraris dan industri, maju dan berkembang. Yang C, interaksi faktor fisik dengan faktor manusia, politik dan administrasi, daerah pertanian, daerah industri, wilayah pertahanan, zona ekonomi, dan yang D, interrelasi dan interdependensi antar regional, hubungan politik, ekonomi, budaya, iptek, dan hankam. Unsur fisik, iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata variasi 30 tahun. Relief, istilah yang mengacu pada titik ketinggian tertinggi dan terendah di suatu daerah pegunungan dan pegunungan biasanya merupakan titik ketinggian tertinggi, sedangkan lembah dan dataran rendah lainnya adalah yang terendah. Curah hujan jumlah air yang jatuh di permukaan datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi mm di atas permukaan horizontal. Bila tidak terjadi evaporasi runoff dan infiltrasi, satuan CH adalah mm inch. Ya, vegetasi dari bahasa Inggris vegetation dalam ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tumbuhan di suatu tempat tertentu, mencakup perpaduan komunal dari jenis-jenis flora, penyusunan maupun tutupan lahan atau ground cover yang dibentuknya. Vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tumbuhan yang menempati suatu ekosistem atau dalam area yang lebih sempit. Relung ekologis beraneka, tipe hutan, kebun, padang rumput, dan tundra merupakan contoh-contoh vegetasi. Letak dan bentuk benua. Beberapa benua yang ada di dunia: benua Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, dan Antartika. Unsur manusia, barat dan timur. Dalam sosiologi, dikotomi timur barat adalah persepsi perbedaan antara dunia timur dan kebudayaan barat karena berbeda budaya, alih-alih geografinya. Batas timur dan barat masih tidak jelas dan tergantung kriteria para pihak yang menggunakan istilah ini. Sejak dulu, Asia dan negara-negara Islam dikelompokkan sebagai timur, sedangkan Australia, Kanada, Eropa, Selandia Baru, dan Amerika Serikat dikelompokkan sebagai barat. Istilah ini digunakan dalam studi manajemen, ekonomi, dan ilmu bahasa. Konsep ini dikritik karena tidak mempertimbangkan hibriditas kawasan. Utara Selatan. Kesenjangan Utara Selatan adalah salah satu jenis kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik. Kawasan utara dunia mencakup Amerika Utara, Eropa Barat, dan negara-negara maju di Asia Timur. Kawasan selatan dunia mencakup
Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara berkembang di Asia, termasuk Timur Tengah. 4 dari 5 anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di utara. Agraris dan industri. Agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani industri. Industri merupakan bagian dari proses produksi bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian diolah sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih tinggi. Masyarakat kegiatan proses produksi dalam industri itu disebut dengan perindustrian. Maju dan berkembang. Negara maju adalah mereka yang berhasil mengembangkan negaranya sendiri, sementara negara berkembang adalah negara yang biasanya baru merdeka atau sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Yang C. Interrelasi faktor fisik dengan faktor manusia. Politik dan administrasi, pertanian, industri. Wilayah pertahanan, zona ekonomi. Yang D. Interrelasi dengan dan impact antara regional, hubungan politik, ekonomi, budaya, impact, dan hankam. 8. Jelaskanlah dengan peta Indonesia yang sudah saudara buat dengan menjelaskan A. Letak fisiografis, astronomis, geologis, klimatologis, dan maritim. Yang B. Letak atau politis, ekonomis, strategis, kultural. Yang C. Batas darat dan laut Indonesia. Yang D. Luas dan bentuk regional Indonesia. Letak fisiografis, astronomis, geologis, klimatologis, dan maritim. Peta astronomis garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa berdasarkan garis lintang 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Letak geologis Indonesia dilalui oleh dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian Sikum Mediterania dan Sikum Pasifik. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Klimatologis dan maritim. Letak maritim Indonesia adalah di antara Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur, dan letak maritim yang strategis ini adalah banyak perdagangan di jalur perdagangan utama dunia, yaitu di Selat Malaka. Letak klimatologi adalah letak suatu tempat dan negara berdasarkan iklimnya. Yang B. Letak atau politik, ekonomis, strategis, kultural. Bidang politik. Keutamaan letak geografis Indonesia di bidang politik. Yang pertama, memudahkan dalam melakukan kesepakatan dengan negara lain. 2. Saling menjalin kerjasama atau kesepakatan. Yang ketiga, dengan kedudukan negara yang strategis, Indonesia memiliki kondisi politik yang stabil dan kompetitif. Yang keempat, Indonesia dapat menjadi pemeran utama dalam kebijakan politik internasional. Di bidang ekonomi, keuntungan letak geografis Indonesia di bidang ekonomi. Yang pertama, Indonesia menjadi jalur transportasi negara-negara lain dan menjadi sumber devisa di bidang perekonomian. 2. Banyak negara lain yang ingin berinvestasi di negara Indonesia. Yang ketiga, berkembangnya produk dalam negeri. Letak strategis Indonesia terbentuk karena Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik dan antara benua Asia, Australia. Akibat letak strategis ini, Indonesia dilalui jalur perdagangan dunia dan berada di lokasi perairan yang kaya sumber daya alam. Yang C. Batas darat dan laut. Indonesia merupakan negara tropis yang terletak pada koordinat 95 derajat bujur timur, 11 derajat bujur timur, dan 6 yang C. Batas darat dan laut Indonesia. Indonesia merupakan negara tropis yang terletak pada koordinat 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, di mana pada titik koordinat ini Indonesia terletak sebagai wilayah yang berada pada posisi silang. Maksudnya Indonesia terletak di antara dua samudra, dua benua. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan maritim di mana luas lautnya sangat luas. Mereka menyusun batas secara geografis negara Indonesia. Batas laut atau batas
Samudra Indonesia diantaranya A. Utara berbatasan dengan Laut Cina dan batas laut atau batas samudra Indonesia diantaranya utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, barat berbatasan dengan Samudra Hindia, batas laut Indonesia diantaranya utara berbatasan dengan negara Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas darat Indonesia diantaranya utara berbatasan dengan Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, timur berbatasan dengan Papua Nugini, Yande, barat berbatasan dengan negara India, Yande, luas dan bentukan regional Indonesia. Presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.